Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Amasria dengan NIM 23017122. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas video dengan mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Baiklah, sekarang saya akan mempresentasikan salah satu novel yang berjudul Gadis Pantai. Gadis Pantai adalah salah satu karya besar Pramudia Anantatur yang mengangkat tema sosial dan budaya dalam latar masyarakat. Dalam latar masyarakat Jawa pada awal abad ke-20, novel ini menggambarkan kisah seorang gadis muda dari desa nelayan yang dijodohkan dengan seorang bangsawan Jawa, sebuah cerita yang mencerminkan ketimpangan sosial dan gender pada masa itu. Latar belakang novel ini adalah masyarakat feodal Jawa, di mana hubungan antara kelas kata bangsawan dan kelas bawah rakyat jelata sangat kentara. Gadis Pantai, tokoh utama, datang dari keluarga nelayan miskin, sedangkan suaminya ada seorang bendorowo bangsawan. Novel ini dengan menjelaskan menunjuk bagaimana gadis desa tersebut diperlakukan tidak lebih dari sekedar barang milik oleh keluarga suaminya. Sebuah perlakuan yang mencerminkan ketidakadilan sosial dan patriarki yang mendominasi pada masa itu. Ketimpangan sosial menjadi tema utama dalam Gadis Pantai. Pramudia Anantatur menggambarkan kehidupan nelayan kontraks dengan kehidupan bangsawan yang penuh kemewahan. Gadis Pantai pada awalnya hidup sederhana namun penuh kebebasan. Harus menghadapi kenyataan pahit ketika ia dijodohkan dengan Bendoro. Ia diperlakukan seperti boneka tanpa hak suara atau otonim atas kehidupannya sendiri. Melalui kisah ini, Pramudia mengkritik keras sistem feodal yang menindas dan mengeksploitasi rakyat kecil. Gadis Pantai awalnya digambarkan sebagai sosok yang polos dan penurut. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai menunjukkan keberanian dan perlawanan terhadap perlakuan yang tidak adil. Perubahan karakter ini menunjukkan perkembangan dari kepasrahan menuju pemberontakan. Transformasi ini mencerminkan keinginan manusia untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri. Meskipun berada dalam cengkraman sistem yang menindas, Pramudia menggunakan banyak simbolis dalam novelnya. Misalnya, laut tidak hanya menjadi latar belakang geografis, tetapi juga simbol kebebasan dalam kehidupan yang dinamis. Gadis Pantai seiring merindukan laut, yang mencerminkan kerinduannya akan kebebasan dan kehidupan yang lebih baik. Di sisi lain, rumah Bendoro yang megah dan tertutup menggambarkan penjara bagi gadis pantai, tempat di mana terkangkang dan terisolasi. Selain kritik terhadap sistem feodal, novel ini juga mengkritik keras sistem patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Gadis Pantai tidak memiliki suara dalam pernikahannya dan diperlakukan sebagai properti oleh suaminya dan keluarganya. Pramudia menyoroti bagaimana perempuan pada masa itu seringkali dipaksa untuk menerima nasib tanpa bisa melawan. Sebuah kritik yang relevan dengan isu-isu gender hingga hari ini. Novel ini juga memberikan gambaran tentang perubahan sosial yang mulai terjadi di Jawa pada awal abad ke-20. Meskipun berlatar belakang masyarakat tradisional, pengaruh modernisasi mulai terasa. Ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan perubahan nilai sosial ini menambahkan kompleksitas dalam novel. Hal ini menggarisbawahi bagaimana masyarakat berjuang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat. Gaya bahasa dalam novel ini
Pramodia dikenal dengan gaya bahasanya yang lugas dan kuat. Dalam Gadis Pantai, narasinya langsung dan penuh emosi sehingga pembaca dapat merasakan penderitaan dan perjuangan tokoh utama. Penggunaan dialek lokal dan deskripsi yang mendetail tentang kehidupan sehari-hari menambah kekayaan budaya dalam novel ini, memberikan gambaran yang hidup tentang masyarakat Jawa pada masa itu. Sebagai seorang realis sosial, Pramodia berusaha menggambarkan kondisi sosial dan politik masyarakat dengan jujur dan apa adanya. Gadis Pantai bukan sekedar cerita pribadi, tetapi juga potret masyarakat yang lebih luas. Dalam setiap karakter yang lebih luas, dalam setiap karakter yang dan peristiwa terdapat mencerminkan dari realitas sosial yang ingin disampaikan oleh penulis. Ini menambahkan kedalaman dan kekuatan novel sebagai karya sastra yang tidak hanya menghibur tetapi juga mencerahkan. Gadis Pantai menerima sebagai pujian dan kritik sejak diterbitkan. Pujian datang dari pembaca dan kritikus yang menghargai keberanian Pramudia dalam mengangkat isu-isu sensitif. Dalam menggambarkan realitas sosial yang keras, namun kritik juga datang terutama dari pihak-pihak yang merasa tersinggung oleh kritik sosial yang tajam di dalam novel ini. Terlepas dari itu, novel ini telah menjadi sebagian penting dari kanon sastra Indonesia dan terus dibaca serta dipelajari hingga hari ini. Kesimpulannya adalah Gadis Pantai adalah sebuah karya yang mengunggah dan penuh makna, menyoroti ketimpangan sosial dan gender dalam masyarakat feodal Jawa. Melalui narasi yang kuat dan karakter yang mendalam, Pramodia Anantatur berhasil menggambarkan penderitaan dan perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi ketidakadilan. Novel ini bukan hanya merupakan sebuah cerita, tetapi juga sebuah kritik sosial yang relevan dengan isu-isu kontemporer, menjadikannya sebuah karya yang abadi dan berharga dalam khazanah sastra Indonesia. Sekian hanya itu saya dapat sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.